Kita lanjutkan pembahasan kita terkait pemrograman bahasa C. Pada kali ini kita akan membahas string. String pada dasarnya adalah kumpulan dari karakter yang berdimensi 1. Ya, jadi string itu tidak ada bedanya dengan array ya. Jadi kita akan membuat perlakuan string itu mirip dengan array. Oke, kita akan buat ya string. Dan kalau misalkan dalam bahasa Indonesia kita bisa sebutkan kata atau kalimat ya. Jadi kata atau kalimat itu adalah kumpulan dari beberapa karakter. Yang mana perbedaan antara string dengan array adalah string itu diakhiri dengan null karakter atau backslash zero ya. Backslash zero itu adalah bentuknya seperti ini, backslash zero. Oke, dan ini adalah null karakter atau null karakter yang digunakan untuk mengakhiri string pada array. Oke, kita bisa buat saja contohnya seperti ini. Misalkan kita ingin membuat kata lah ya. Kata ya dengan tipe datanya char array. Jadi kata di sini kita masukkan. Misalkan kita punya jumlah karakternya itu maksimum jumlah karakternya adalah 10. Oke, dan kita buat saja ya array-nya. Misalkan kita ingin memasukkan hi. Ya, kita memasukkan hi. Oke. Yap, ini kemarin kita sudah bahas terkait dengan array. Jadi ini adalah contoh sederhana dari kita menuliskan array. Namun perbedaannya array dengan string kita tadi sudah bahas adalah diakhiri dengan null karakter. Jadi kita masukkan saja null karakternya di sini, backslash zero. Dan ya, ini adalah string. Oke, mungkin kita bisa langsung saja printkan di dalam konsol kita. Kita menggunakan printf. Dan untuk string kita bisa gunakan %s untuk menampilkan string pada layar. Jadi perbedaan dengan array pada umumnya, string bisa kita langsung printkan di dalam layar ya, tanpa kita harus mengiterasi satu persatu terlebih dahulu di tutorial-tutorial sebelumnya. Oke, kita bisa masukkan saja di sini kata. Dan ya, kita bisa di sini ada beberapa hal, jadi kita clear dulu ya. Oke. Kita compile lalu kita printkan ya. Hi. Lihat di sini sih kita sudah menampilkan string pada konsol. Namun untuk kalau kita ingin membuat string tapi kita harus berhadapan dengan seperti ini, berhadapan dengan penulisan seperti ini, itu sangat menjengkelkan bukan? Jadi kita ada hal yang lebih simpel lagi untuk membuat sebuah string, dan mungkin kita sudah pernah buat di video-video sebelumnya ya. Jadi untuk kata ini kita bisa ganti dengan bentuk seperti ini. Ini kita nonaktifkan atau kita comment terlebih dahulu ya, dan kita buat saja seperti ini. Lalu di sini daripada kita menggunakan petik 1, kita menggunakan petik 2 ya, yang mengindikasikan bahwa apa yang kita masukkan tersebut adalah string. Jadi kita masukkan saja hi tanpa diakhiri dengan null karakter, karena sejatinya pada saat kita menuliskan seperti ini adalah notasi khusus atau penulisan khusus yang digunakan untuk membuat string yang otomatis akan diakhiri dengan backslash zero atau null ya. Oke, kita bisa langsung printkan saja di dalam layar. Kita compile terlebih dahulu dan kita run. Oke, di sini adalah kita sudah menampilkan hi di layar. Oke, bisa. Dan ini adalah salah satu contoh dari kita membuat string. Namun kita sudah pernah bahas array sebelumnya kan. Jadi kita bisa gunakan, kita tidak perlu menuliskan 10 di dalam sini ya. Jadi kita bisa saja kita hilangkan angka 10-nya di sini. Namun perbedaan antara kita memasukkan angka atau panjang
karakter di dalam sebuah array maupun tidak memasukkan adalah jika kita tidak memasukkan angka di sini, maka secara otomatis maksimum panjang array yang kita buat itu sama dengan ini. Jadi panjang array ini adalah 4 ya. Kita tahu yang 4 itu ada 0 karakter di paling akhir ya. Jadi ini sama dengan 4 panjang karakter. Jadi pada saat kita ingin menambahkan karakter lagi, menambahkan string lagi di dalam variabel kata, itu sangat sulit karena kita tidak membuat panjang array yang cukup ya. Jadi ini hanya digunakan apabila kita memang benar-benar ya sudah, kita tidak punya perubahan apapun di dalam variabel yang kita gunakan. Oke, jadi ini salah satu contoh dari kita menuliskan array. Agar lebih yakin lagi, kita bisa compile dan kita bisa printkan di dalam layar. Oke, berhasil. Dan ada lagi cara yang paling baru ya, kemarin kita sudah bahas terkait dengan pointer array. Jadi kita bisa lakukan seperti ini. Ini kita komen terlebih dahulu dan kita buat char kata ya, dan kita bisa gunakan pointer. Oke, cara menggunakan pointer array gampang sekali. Kita bisa menggunakan casting, yaitu char. Oke, kita buat bentuk seperti ini dan kita masukkan kita masukkan H, A, dan I ya. Jangan lupa kita akhiri dengan \0 atau 0 karakter. Oke, gampang sekali dan kita bisa langsung saja printkan di dalam layar. Kita clearkan terlebih dahulu dan kita compile, lalu kita running dan berhasil. Ini berhasil. Dan notice yang paling keren lagi adalah kita hanya perlu pada saat kita membuat sebuah array, membuat sebuah string dengan menggunakan pointer, kita bisa langsung saja seperti ini ya. Mirip dengan yang di atas, mirip dengan notasi khusus yang di atas ini, kita bisa lakukan seperti ini juga. Char pointer kata ya sama dengan hi. Oke, dan ini sama saja dengan yang di atas ini. Sama saja yang kita lakukan sebelumnya. Kita bisa compile dan kita bisa run dan kita langsung bisa langsung tampilkan string di dalam layar. Oke, di sini kita sudah membahas terkait banyak cara kita menuliskan sebuah string. Namun mungkin kita perlu tanya-tanya lagi, bagaimana caranya kita ingin mengcopy string ya, mengcopy string satu dengan string yang lainnya. Jadi kita punya string pertama dan nilai dari string pertama itu kita ingin copy ke string yang kedua. Oke? Ya. Ini tentu saja kalau misalkan kita buat seperti ini ya, kita buat seperti ini. Misalkan ini kita hapus saja. Oke, kita hapus saja dan ini kita uncomment terlebih dahulu karena nanti kita akan gunakan setelahnya. Oke. Kita buat seperti ini, char string 1 ya. Char string 1 kita buat hi yang tadi kita sudah gunakan. Oke. Dan sekarang kita ingin mengalokasikan ya panjang dari sebuah string untuk array yang kedua, untuk string yang kedua. Misalkan char string kedua itu kita buat misalkan 10. Oke. Lalu kita ingin copy nilai hi ini ke dalam string yang kedua. Untuk pada kondisi seperti ini, pada kondisi dia tidak menggunakan pointer, melainkan menggunakan panjang array ya yang sudah kita definisikan di awal, kita bisa gunakan salah satu fungsi yang tersedia di bahasa C ya. Namun sebelum itu kita masukkan dulu headernya ya. Jadi ada header khusus untuk menangani string, yaitu include string.h.
Gampang sekali. Jadi kita gampang sekali mengingatkan diri kita bahwa oh ternyata pada saat kita ingin memodifikasi sebuah string, kita bisa masukkan include string.h. Oke. Sudah ya, kita sudah masukkan dan kita bisa langsung saja copy. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan fungsi string copy. Oke, string copy sudah ada di sini, jadi kita bisa buat saja, kita bisa langsung gunakan saja ya. Dan yang pertama ini sudah kita lihat di sini adalah des. Des itu adalah destinasi atau tujuan di mana string tersebut akan disimpan ya. Di mana string itu akan disimpan. Di mana? Di variabel string 2. Oke. Dan sumbernya apa? Sumbernya adalah string pertama. Oke. Jadi string pertama kita copy ke string kedua. Bagaimana hasilnya kita bisa lihat di sini. Jadi kita hapus saja. Jadi kita buat string kedua. Oke. Ini kita clear terlebih dahulu dan kita compile, berhasil, dan kita run. Yap, di sini kita bisa lihat hi sudah tercopy dari string pertama ke string kedua. Oke, gampang kan? Jadi kita bisa lakukan seperti ini. Yang kedua, misalkan kita ingin menggabungkan kedua array, menggabungkan kedua string maksud saya. Jadi hi siapa? Jadi hi siapa kita gabungkan, kita masukkan ke dalam string yang baru. Gampang? Jadi kita bisa lakukan seperti ini. Kita bisa lakukan seperti ini. Jadi kita buat misalkan string yang di sini kita ingin ini kita buat saja lengthnya, panjang lengthnya sama ya. Terus hi Joko misalkan, hi Joko ya, ini kita ingin tambahkan space ya nanti supaya kita bisa gampang. Lalu kita concatenate atau kita gabungkan ya, kita gabungkan dengan cara apa? String cat ya. String cat itu adalah string concatenate, artinya ialah menggabungkan antara kedua string dan disimpan di string yang kita inputkan pertama kali. Jadi kita bisa lihat di sini adalah des, ada des di sini dan ada argumen setelahnya. Jadi des di sini kita gunakan untuk menyimpan hasil concatenate atau kita menyimpan hasil penggabungan string di dalam destination atau di bagian sini ya. Oke. Jadi kita buat string pertama ya. String pertama itu yang kita jadikan tujuan dan string kedua. Oke. Ini kita copy dan ya kita printkan terlebih dahulu ya. Kita printkan terlebih dahulu. Oke, ternyata ada masalah. Berarti kita lupa titik koma. Clear dan kita compile dan kita printkan hi Joko. Jadi kita bisa gabungkan ya. Kita bisa gabungkan antara kedua string. Oke. Gampang kan dengan menggunakan strcut atau string concatenate. Dan setelah itu kita bisa gampang kan, kita bisa lakukan seperti ini, char string ketiga ya dengan menggunakan 10 seperti ini. Lalu kita bisa copy hasil dari string pertama ke string yang ketiga dan kita bisa printkan string ketiga tersebut. Yap, berhasil. Oke. Ini adalah salah satu contoh bagaimana cara menggabungkan string pertama dengan string kedua. Oke. Dan mungkin kita ingin bertanya-tanya bagaimana caranya kita bisa mendapatkan panjang dari array pada saat kita punya punya seperti ini misalkan ya. Misalkan ini kita komentar terlebih dahulu dan kita tidak buat seperti ini, kita buat seperti ini hi
nama saya Joko misalkan. Kita ingin tahu panjang arraynya berapa gitu. Kita bisa lakukan seperti ini. Kita bisa gunakan ini, kita ganti dengan n ya, karena maksud saya d, karena kita hasilnya adalah berupa integer, dan kita bisa gunakan strlen atau panjang dari string tersebut. Kita masukkan saja string satunya ya. Kita bisa masukkan string satunya di sini dan nanti akan ditampilkan di layar. Oke, kita compile. Yap, ternyata di sini ada masalah bahwa ternyata string length itu bukan integer saja, melainkan LU ya, yaitu unsigned long integer. Karena compiler sangat pintar sekali untuk membaca problem ya. Jadi kita tinggal ikuti saja apa kata compiler, kita ganti dengan LU. Clear, lalu kita compile dan kita printkan. Yap, ternyata ada 18. Ada 18 ya. Kalau misalkan kita ganti dengan 30 misalkan, kita sudah tentukan len-nya 30 di sini. Apa yang terjadi? Apakah dia tetap 18 karena sisanya tidak ada karakter yang tersimpan di setelah kata Joko, atau tetap 30? Oke, kita bisa compile dan kita printkan. Dan ternyata tetap 18. Artinya apa? Artinya panjang array yang di sini adalah panjang array maksimum. Tapi yang dibaca di sini, strlen di sini adalah panjang array yang sudah tersimpan karakter di dalam masing-masing membernya, di dalam masing-masing anggota dari array tersebut. Jadi kalau misalkan setelah Joko ini tidak tersimpan karakter lagi ya, maka itu tidak dibaca panjangnya. Oke, gampang sekali bukan? Jadi kita sudah membahas terkait dengan cara membuat string, lalu cara mengcopy string, cara menggabungkan string, dan cara melihat panjang dari string yang sudah kita definisikan di awal. Oke, cara-cara seperti ini gampang sekali, namun ada cara yang lebih gampang lagi ya. Ada cara lebih gampang dengan menggunakan pointer. Oke, ini mungkin kita hapus saja, lalu print. Tadi kita uncomment terlebih dahulu. Oke, tadi kita sudah bahas terkait dengan copy ya. Dan copy untuk pointer itu sangat gampang sekali ya. Sangat gampang sekali. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Pada saat kita buat char, lalu kita buat string pertama, itu kita bisa ya, kita masukkan terlebih dahulu hi. Kita masukkan terlebih dahulu hi di sini. Dan kita buat char string kedua. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa langsung masukkan saja. Ya, kita bisa langsung masukkan saja seperti ini. String pertama. Oke. Lihat bagaimana hasilnya. Di sini kita buat terlebih dahulu. str2. Oke. Kita lihat seperti ini ya. Ini kita clear dan kita compile dan kita printkan. Hai, ternyata kita bisa langsung. Namun perbedaan antara sebelumnya, oke. Pada saat kita mengganti misalkan str2 ya, str2, dan ini juga sangat gampang sekali. Kita bisa langsung mengubah nilai dari string kedua ya, tanpa kita mengatur panjang array-nya. Jadi hi Joko misalkan ya, di string kedua. Lalu apa yang terjadi pada string pertama? Kita ingin lihat terlebih dahulu. Copy dan paste ya. Oke, gampang sekali. Kita
compile dan kita printkan, ternyata tetap hi, padahal string keduanya diganti dengan hi Joko. Oke, jadi ini adalah copy ya, di copy bagaimana caranya. Lalu ya, karena pointer itu sejatinya hanya menerima alamat saja, menerima atau menyimpan alamat saja dari variabel sebelumnya. Jadi pada saat kita membuat karakter seperti ini, artinya apa? Pointer pertama kita ingat kembali array, poin pertama itu yang kita, kalau kita buat seperti ini, maka yang terjadi ini adalah alamat address pertama. Oke, alamat address pertama dari member pertama. Oke, dan ini kita kopikan di sini, kita kopikan di pointer string 2. Lalu setelah itu dia secara otomatis akan berperilaku seperti pointer string ya, yang seperti point str1. Jadi pada saat str2 dikopikan, maksudnya diprintkan, itu nanti dia akan menampilkan hi. Oke, namun pada saat ini diganti, kenapa string pertamanya tidak terganti? Karena pada saat kita menuliskan seperti ini sejatinya kita menuliskan array baru yang kita sudah sebutkan di sebelumnya. Jadi seperti ini kan. Nah, seperti ini ya. Lalu nanti ada kurung kurawal dan seterusnya. Oke. Nah, bentuk seperti ini sejatinya adalah dia membuat sebuah array baru, array anonymous baru ya, yang bertipe data char ya, dengan membuat atau menyimpannya di dalam lokasi memori yang baru, sehingga lokasi memori tersebut disimpan di string kedua. Dan nantinya string 1 masih menggunakan lokasi memori yang sama, sehingga string pertama tidak berubah. Jadi string lama itu tidak berubah pada saat string yang kedua itu berubah. Oke, jadi kita sudah bahas tadi ya, dan bagaimana cara melihat panjang dari stringnya. Gampang saja, tadi kita sudah gunakan string length, dan ini juga bisa digunakan di string pointer ya, pointer string ya. Jadi kita bisa gunakan kita bisa menggunakan strlen ya pada saat kita menggunakan pointer juga. Dan ya, strlen di sini, dan kita gunakan str1. Oke. Dan ini kita compile dan kita run kan, dan hasilnya adalah 3. Oke. Gampang sekali. Namun yang jadi masalah ialah kita tidak bisa menggunakan string string cat ya. Kita tidak bisa menggunakan string cat di sini karena nanti hasilnya akan error. Misalkan kita masukkan string 1 ya, lalu kita tambahkan hi Joko, misalkan seperti ini, lalu kita printkan ya, kita printkan string satunya. Oke, seperti ini. Kita compile dan kita printkan, hasilnya error. Ini tidak bisa kita gunakan karena string 1 itu pointer, bukan array yang teralokasikan pada jumlah panjang tertentu. Jadi kalau mau kita menggunakan ini ya, kita tidak bisa menggunakan pointer. Kita harus menggunakan seperti ini. Oke, nanti hasilnya bisa kita buat hi Joko. Oke, ya, mungkin itu saja pembahasan kita terkait dengan string. Kalau misalkan nanti saya ada pembahasan string lebih detail, nanti akan saya buat video terpisah. Oke, itu saja dan terima kasih.